Pemirsa, kisah haru mendatang dari salah satu jamaah calon haji CCH Embarkasi Palembang kloter pertama setelah menanti selama 14 tahun lamanya. Rohaya, wanita parubaya asal Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, akhirnya menunaikan ibadah haji. Di antara para jemaah calon haji CCH Kloter 1 Embarkasi Palembang, ada perempuan parubaya berusia 71 tahun yaitu Rohaya. Kesehariannya, Rohaya merupakan seorang pedagang asongan di mana dirinya sudah 14 tahun menanti untuk bisa berangkat haji. Rohaya sendiri sempat beberapa kali gagal berangkat haji karena kondisi kesehatan yang belum memenuhi standar oleh pihak Kemenkes dan Kemenak, sehingga Rohaya memutuskan berobat ke dokter tanpa menggunakan BPJS. Sebelum berangkat sebagai CCH tahun 2024 ini, Rohaya sempat alami kendala di mana pada awal mendaftar tabungannya belum mencukupi. Namun karena banyaknya pihak yang perhatian, akhirnya Rohaya bisa untuk berangkat beribadah haji tanpa ditemani sang suami yang telah meninggal dunia. Udah bisa jalan deh, semamu bisa jalan, sampai bisa jalan, berobat ke dokter, jadi bisa jalan. Kalau tidak lumayan deh, jadi kan ada yang masih rutin, ada yang kadang-kadang rumahku mungkin ada perhatian dengan deh, karena aku ingat dia tinggal sendiri, bapak sudah tinggal, anak tinggal lagi. Ada panggilan dia kan bukan itu kan kesian jadi ini Sementara itu, Ketua Kloter pertama Embarkasi Palembang, Sidik Nurdiansyah mengatakan, sebanyak 30 kursi roda telah disiapkan untuk CCH lansia, makanan khusus lansia seperti makanan berbahan lunak. Cuaca panas diperkirakan akan terjadi selama berada di Tanah Suci. Petugas kloter menghimbau CCH agar selalu membawa payung sehingga terhindar dari sinar matahari yang terik mengingat cuaca Arab Saudi berbeda daripada Indonesia. Dari pihak catering itu bisa menyediakan makanan khusus yang notabene kalau kita seragamkan pasti mungkin beberapa jemaah yang lansia, contoh mungkin giginya sudah tidak ada, jadi bisa kita akomodir dengan adanya layanan makanan khusus bagi jemaah. Makanan khususnya seperti apa? Jadi makanan khusus yang dimaksud ini makanan yang lebih lunak gitu, makanan yang lebih lunak. Jadi nanti bisa jadi tidak diseragamkan. Jadi memang kita dari awal ini sudah kita identifikasi mana-mana jamaah yang membutuhkan makanan khusus. Hafidz Zaidul, PAL TV.